lakukan. Ya, bahkan teman-teman mungkin bisa lebih dari itu, bisa mengeksplor lebih luas lagi. Tentu time frame harus menguasai. Time frame yang paling pokok baca di D1. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Setelah kemarin kita off, mungkin ada beberapa hal yang akan kita sampaikan hari ini biar lebih singkat dan lebih praktis. Saya akan langsung masuk di materi ya, biar nanti bisa langsung banyak praktek. Teman-teman yang baru mengenal, yang baru bergabung, ya setidaknya bisa mengikuti kegiatan atau materi yang kita sampaikan ini dengan baik, dan nanti tentu dipraktekkan untuk peluang-peluangnya. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar di money management terkait nanti dengan prakteknya, nanti bisa dieksplor, dicoba ya. Kemarin kita sudah banyak menyinggung di bagaimana kita menentukan lot, kemudian resiko, kita sudah sampaikan semuanya. Saya tidak mengulang lagi, nanti videonya bisa diulang-ulang untuk dilihat lagi. Berikutnya yang kedua, saya akan membahas mengenai time frame. Ya, time frame ini adalah kumpulan dari candle ya, ini untuk membaca pergerakan satu periode. Time frame ini adalah kumpulan candle ya, candle untuk membaca pergerakan dalam periode tertentu. Ya, time frame yang sangat valid atau biasa ditanyakan time frame yang akurat yang pakai berapa. Ya, sebenarnya kalau kita cari yang valid ya lebih di D1 atau di daily. Namun demikian, karena daily pergerakan lambat dan ini tentu tidak bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita entry di sana ketika kita menggunakan trading jangka pendek ya. Jangka pendek. Ya, ini bisa dijadikan sebagai acuan, sebagai artinya pertimbangan ketika kita mau trading jangka pendek. Namun entry-nya nanti kita tetap menggunakan H1. Ya, trading jangka pendek ini yang seperti apa? Ya, trading usahakan 1 hari selesai atau day trading. Ya, maksimal itu 2 hari. Maksimal 2 hari. Kenapa kita menggunakan trading jangka pendek? Ya, tentu nanti sesuaikan dengan karakter teman-teman semuanya, sesuaikan dengan kondisi masing-masing trader. Jadi kalau misalkan kita tidak banyak luang di pagi hari, ya kita bisa gunakan trading jangka menengah. Jangka menengah itu ya ukurannya mungkin di atas 3 atau bahkan lebih dari 5 hari. Ya, bisa 7 hari, bisa 10 hari. Ini untuk jangka panjang. Untuk trading jangka panjangnya. Trading jangka panjang kita harus mempersiapkan modal karena harus punya ketahanan yang lebih, harus punya ketahanan yang tinggi. Silakan nanti teman-teman dipertimbangkan, silakan teman-teman nanti memikirkan terlebih dahulu sebelum kita masuk di trading. Saya cocoknya mau trading jangka pendek atau jangka panjang. Ya, trading jangka pendek ini kalau kita mau yang aman ya paling tidak ketahanan 50.000 pip. Ini untuk ketahanan yang aman. Aman atau tidak aman sebenarnya nanti kembali ke bagaimana kita mengelolanya. Banyak cara untuk kita nanti bisa profit meskipun dengan high risk, meskipun dengan ekstrim. Namun demikian peluangnya juga luar biasa. Dengan catatan harus paham dan menguasai. Dan kalau trading jangka panjang ya lebih dari 3 hari, bisa 5 hari, bisa 10 hari.
Tentu nanti ketahanan harus lebih dari 100.000. Ini untuk ketahanan trading jangka menengah sampai jangka panjang, ya. Bahkan harus lebih kuat lagi karena harus mampu menahan floating, bahasa gampangnya begitu. Meskipun ada batasan resiko, meskipun ada namanya risk management, tetapi namanya perhitungan ya tentu menyesuaikan dengan kondisi normal saja. Ya, nanti silakan dipilih mau pakai yang trading jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek itu usahakan 1 hari selesai, jangka menengah, jangka panjang bisa berhari-hari. Kalau kita tidak bisa 1 hari selesai, artinya tidak banyak waktu, mungkin hanya 3 hari, 4 hari, 1 minggu baru bisa banyak waktu atau banyak longgarnya. Ya silakan nanti menggunakan trading jangka menengah sampai jangka panjang. Ya, dengan catatan perhatikan ketahanan di sana. Ya, semuanya kita persilakan, tidak harus sama persis dengan yang kita lakukan, tidak harus sama persis yang saya lakukan. Ya, bahkan teman-teman mungkin bisa lebih dari itu, bisa mengeksplor lebih luas lagi. Tentu time frame harus menguasai. Time frame yang paling pokok baca di D1. Kemudian kalau misalkan mau kita entry-nya kita gunakan H1. Apakah H4 tidak perlu? Ya, H4 pun kita bisa nanti pertimbangkan. Berarti kan banyak macam time frame yang digunakan. Ya, itulah kalau kita pengen memahami secara detail peluang-peluang yang ada di sana. Bahkan time frame kecil pun bisa kita manfaatkan nanti. Saya berikan contoh misalnya, banyak sekali kemarin banyak pertanyaan yang masuk, ada yang sempat saya jawab, tidak sempat saya berikan jeda waktu atau saya tunda ya karena memang kondisi. Yang terpenting saya banyak menjawab kemarin, ada banyak pertanyaan terkait dengan analisa, banyak bertanya kemarin dan 90% valid ya, bisa dipertanggungjawabkan, hasil akhirnya hampir mendekati. Bukan karena kita pakai ramalan apapun, bukan kita menggunakan ilmu-ilmu apapun, murni ya teman-teman sudah kita ajari semuanya, murni kita menggunakan price action atau candlestick saja. Ya, kalau kita memahami price action candlestick tidak butuh banyak indikator yang kita perlukan nanti. Bahkan tanpa indikator pun akan sangat mudah kita menemukan peluang itu. Contoh, saya akan berikan contoh yang paling gampang. Kita masuk di Euro USD dulu aja. Apakah semua time frame sama? Berbeda. Berbeda time frame, berbeda penanganan. Namun demikian cara membaca candlestick tetap sama. Saya mengambil contoh di time frame H1 dulu. Ya, di time frame H1 kita bisa lihat ya kondisinya seperti ini H1. Kita perbesar perkecil untuk ya, melihat gambaran secara umum dulu. Visualnya seperti apa? Kalau kita melihat yang H1 atau di time frame 1 jam sekali, perhatikan pergerakannya ya, ini ada kuat sekali di sana. Seller mulai dari sini kuat sekali. Ini adalah seller yang sangat kuat, di mana seller ini pernah breakout di sini. Artinya kuat sekali sellernya. Kemudian buyer pun mulai melawan di sana. Ini perhatikan ya. Kenapa saya tidak menggunakan batas harian? Batas harian garis begini. Karena untuk melihat secara umum itu tidak perlu batas harian. Yang terpenting yang kita temukan adalah polanya di sana, atau kita baca candlestick itu seperti apa yang nanti muncul di sana. Kemudian perhatikan setelah naik ini mulai seller mulai kuat lagi. Dari mana kita bisa melihat? Dari ujung ke ujung ini sudah mulai menurun ya, mulai menurun. Maka secara umum kalau kita melihat di time frame H1, seller akan banyak mendominasi di sana. Selagi belum breakout dari resisten trendline ini, maka peluang besarnya adalah turun atau market akan banyak cenderung turun. Kemudian apakah kita cukup dengan H1? Kalau kita menguasai H1 pun tidak masalah. Kita memahami candlestick yang sangat detail, maka kita pun pasti ketemu peluang di sana. Namun demikian kita tidak ada salahnya melihat
time frame yang lebih besar, karena time frame yang lebih besar mempunyai keakurasian yang tinggi. H1 tentu sangat di bawahnya di H4, atau keakurasiannya, kevalitannya masih di bawah H4. H4 tentu lebih valid lagi di D1, dan standarnya adalah D1 adalah untuk melihat pergerakan yang cukup valid di sana. Oke, sekarang satu time frame sudah kita coba lihat. Kemudian untuk menyeimbangkan atau untuk cross check lagi, kita lihat di time frame yang lebih tinggi. Dari H1 kita menuju H4. Apakah H4 itu kecenderungannya juga akan turun atau sebaliknya? Nanti kita bisa jadikan kombinasi. Oke, perhatikan di H4. Di H4 ternyata sama, kecenderungannya adalah sell. Bahkan posisi saat ini sudah berwarna merah, mengindikasikan seller mulai akan memegang kendali di sana. Oke, yang kita lihat adalah pergerakan demi pergerakan, tidak bisa kita hanya membaca satu candle saja. Sehingga kita tidak terperangkap dan terjebak dengan candle yang bergerak saat ini. Tetap kita perhatikan pola-pola yang terbentuk sebelumnya, karena ini membentuk satu pola yang akan selalu berulang-ulang. Kemudian kita bisa lihat lagi di daily, karena daily ini akan jauh lebih valid, akan jauh lebih akurat daripada di H1 maupun di H4. Ya, kita perhatikan, kita kembali dari H1, H4, kita masuk ke D1 atau time frame harian, time frame 1 jam sekali, 1 hari sekali. Artinya 1 hari baru ganti candle. Nah, kalau kita melihat di time frame D1 atau daily, perhatikan di candle yang terbentuk sebelumnya. Ada beberapa candle yang berjajar di sana, merah, 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 merah begini. Artinya apa? Artinya seller memang dominan di sana. Kalau kita baca dari karakteristik candle yang terbentuk, perhatikan yang merah-merah begini ya. Ini penolakan bayarnya kecil, jadi masih banyak sellernya, masih banyak didominasi oleh seller. Untuk memastikan peluangnya, ya tentu kita masuk di H1 nanti, karena triggernya akan muncul di sana, candle pola yang terbentuk akan muncul di sana. Di D1 ini kita melihat secara umumnya dari peluangnya hari ini kemungkinan besar akan banyak didominasi oleh seller. Dari mana kita bisa melihat, bisa membaca dari candle yang terbentuk sebelumnya. 3 candle bahkan berjajar merah tanpa perlawanan yang berarti. Ya, namun demikian nanti tetap diuji. Seperti halnya kita membaca di koreksi, perhatikan hijaunya ini masih berjajar 3, kemudian merahnya separuh. Separuh dari kekuatan hijau dari atas sampai ke bawah. Jadi hijau ini kalau kita gabung menjadi satu, menjadi kekuatan panjang, retracement atau koreksi. Ini belum bisa kita lihat sebagai penerusan. Namun demikian kalau melihat deretan candlestick yang terbentuk, ini dominan sell. Ya, meskipun dalam jangka panjangnya kita mesti uji harus lebih dari atau lepas dari area retracement atau area koreksi. Oke, ini adalah membaca dengan time frame baik di H1, di H4 maupun di D1. Kalau secara umum kita melihat hari ini peluangnya turun dan sekarang naik, sudah mulai ditolak oleh seller ya. Buyer mulai ditolak oleh seller, maka kita bisa ambil peluang, bisa ambil trigger dari H1. Di H1 nanti akan muncul. Nah, tunggu di H1 ini selesai, pastikan ini berwarna merah dan lebih panjang dari supportnya. Ini untuk memastikan seller benar-benar menguasai. Kalau masih bergerak di antara yang besar ini, maka kita belum ada peluang di sana untuk kita masuk, karena ini sangat membahayakan. Karena kondisinya kalau melihat di H1 adalah kondisi sideways atau konsolidasi. Yang bawah yang saya garis kuning ini adalah basicnya untuk membatasi kalau nanti dia turun, apakah ini mampu menembus atau tidak. Kalau tidak mampu menembus dan ternyata sudah mulai bergerak naik warna hijau, kemudian di atas ini ada area resisten lagi, ini ditembus lagi dan terbentuk di atasnya resisten, maka
hati-hati, potensi untuk bergerak naik dulu akan muncul di sana, ya. Sehingga tidak harus selalu yang kita baca meskipun di D1 peluangnya turun, tidak selalu harus sell di sana, harus menunggu triggernya atau harus menunggu petunjuk sinyal sell itu muncul. Baru kalau sudah muncul petunjuk atau triggernya, kita baru entry di sana. Ini untuk menjaga kehati-hatian kita supaya tidak terlalu lama di dalam floating yang minus itu. Floating minus tidak masalah, tetapi usahakan tidak terlalu lama. Kalau bisa, kalaupun tidak bisa, maka harus segera lakukan recovery. Baik, kita akan coba lanjutkan di selanjutnya. Tadi kita sudah membahas di time frame, di mana membaca time frame ini sesuai dengan time frame masing-masing. Karena di D1, H1, M1 pun nanti berbeda. Semakin tinggi time frame, maka akan semakin valid di sana. Ya, silakan nanti dipraktekkan, diuji dulu. Berikutnya yang ketiga, ya setelah kemarin money management kita sudah sampaikan bagaimana caranya menghitung lot, membatasi kerugian dan sebagainya. Hari ini atau sekarang kita masuk di time frame, ya mulai dari H1, H4, D1. Kalau time frame yang rendah bagaimana? Semakin rendah time frame maka kevalidannya akan semakin berkurang. Sehingga di time frame yang rendah, misalkan M5 atau M1, ini tentu akan sangat banyak noise di sana, banyak candle-candle palsu di sana, meskipun cara membaca juga sama. Ya, cara membaca candlestick sama, metodenya sama. Ekor panjang atau bodi panjang itu menjadi perhatian. Ya, kemudian support resistnya pun sama. Di sini ada support yang tidak di breakout sudah mulai naik, ya, kita bisa ambil peluang pun di sana. Kemudian di atas di sini juga ada area resisten. Nanti kalau misalkan di sini tidak di breakout, di sini mulai berbalik ke bawah, mulai merah, kita bisa ambil posisi sell lagi di sana. Ya, metodenya sama, hanya saja karena time frame kecil maka target profitnya turunkan. Itu aja.